Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini materi dasar-dasar pemikiran komputasional untuk informatika kelas 7 SMP. Semoga dengan adanya penjelasan ini membuat kalian lebih mudeng, lebih paham, lebih mengerti ya. Karena kalau minggu yang lalu sebelum PTS itu sudah saya berikan PowerPoint-nya atau hanya teori saja. Kali ini saya berikan video penjelasan dari PowerPoint itu yang saya sempurnakan dengan ditambahi dengan contoh dan gambar penjelasnya. Ya, semoga harapannya kalian bisa mengerti. Kemudian dari penjelasan saya ini bisa mempermudah untuk menjawab tugas yang akan saya berikan setelahnya. Mengapa computational thinking penting diajarkan? Ya, jadi sekarang itu sekolah itu tidak hanya belajar mengerjakan tugas gitu ya, tapi perlu ada suatu pemikiran yang evolusioner gitu. Nah, apalagi sekarang sudah menginjak ke evolusi industri ya 4.0 ya, maka kecanggihan-kecanggihan dalam berpikir itu perlu dibutuhkan oleh semua orang, apalagi untuk anak-anak muda generasi sekarang. Nah, kalian itu harapannya ya menjadi seseorang itu tidak hanya melulu bermain game atau hanya menikmati fasilitas ya, tapi juga berpikir bagaimana cara membuat game itu suatu saat nanti. Itu tolong direnungkan ya. Jadi kenapa bangsa kita itu hanya sebagai bangsa konsumen, tidak menjadi bangsa produsen. Nah, itu yang perlu diubah dari pola pikir masyarakat Indonesia. Ya, kalaupun itu ada pemikiran seperti itu dari generasi muda, maka saya akan bisa menjamin di masa mendatang Indonesia bisa menjadi negara maju. Gitu. Nah, berpikir komputasional ini adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah seputar ilmu komputer, melainkan untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian itu juga harus punya logika berpikir ya, atau computational thinking ini. Dengan teknik ini para siswa akan belajar bagaimana berpikir secara terstruktur. Seperti halnya ketika para software engineer ya, atau programmer atau mungkin insinyur ya, kalau zaman dulu insinyur, itu engineer dalam bahasa Inggrisnya, menganalisa kebutuhan dan merencanakan pengembangan software ya. Saya tadi sudah menyinggung-nyinggung ya, bagaimana kita itu nanti ke depannya juga bisa membuat game gitu ya, atau artificial intelligence. Jangan hanya kalian itu hanya bermain saja, menghabiskan waktu, lupa sholat gitu ya, tapi tanpa ada pemikiran ke arah situ. Bagaimana sih cara membuat game itu bisa menarik ya, bisa memiliki kecanggihan ya, bisa istilahnya mengerti apa yang kita lakukan. Nah, itu juga harus mulai kalian pikirkan ya. Teknik berpikir computational thinking sebagai sebuah pendekatan sangat penting dikuasai para siswa untuk membantu mereka menstrukturisasi penyelesaian masalah yang rumit, di mana kecakapan kompleks, problem solving ya, atau pemecahan masalah yang sulit. Dan berpikir kritis ini merupakan dua keahlian terpenting yang diperlukan pada masa mendatang, menurut World Economic Forum. Dengan menguasai kecakapan ini, maka para siswa akan lebih siap dalam bertahan dan bersaing ya masa mendatang. Jadi di masa mendatang itu persaingan kalian itu akan berat, akan sulit ya. Bahkan untuk anaknya Pak Rizky sendiri nanti ketika dia dewasa itu saya tidak bisa membayangkan gimana persaingan bekerja, persaingan belajar ya, persaingan pendidikan itu kalau tenaga asing masuk ke Indonesia semua, atau mungkin kalau kita tertinggal dengan negara lain ya, dengan negara tetangga saja lah, tidak usah jauh-jauh dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand ya. Kalau Indonesia itu kalah, ketinggalan dari mereka, otomatis nanti di masa depan akan sangat sulit untuk memperoleh pekerjaan ya, untuk bisa kuliah luar negeri misalkan, atau untuk bisa bertahan hidup bahkan ya, naudzubillahi min dzalik. Di era di mana akan hilangnya beberapa profesi yang ada, dan era di mana muncul profesi baru. Ya, profesi baru ya, yang simpel saja lah. Ojek online ya. Dulu apa ada ojek online? Sekarang kan banyak sekali ya driver-driver
ojek-ojek online yang berkeliaran di sekitar kita. Itu contoh profesi baru. Lalu nanti di masa depan itu juga ada seperti itu. Ya, siapa yang menyangka sekarang ada profesi YouTuber? Nah, YouTuber juga menjanjikan ya, tapi bagi orang yang bisa membuat konten yang menarik dan juga sudah terkenal sebelumnya. Kalaupun kalian belum terkenal tetapi ingin menjadi YouTuber sukses ya, konten kalian harus menarik. Beda dengan orang-orang yang sudah dikenal masyarakat ya, seperti Atta Halilintar itu kan sudah terkenal. Jadi kalau dia membuat konten YouTube atau vlog di YouTube-nya, ya orang pasti akan banyak yang melihat atau menyaksikan atau like atau mensubscribe. Beda dengan saya atau kalian kalau belum terkenal. Ingin dikenal orang, bikin yang bagus ya. Jangan yang viral ya. Kalau yang viral itu kadang-kadang tidak menarik, tidak bagus. Tapi bagaimana membuat konten di channel YouTube itu yang istilahnya kreatif gitu ya, yang menarik gitu. Tapi bukan viral loh. Kalau viral itu kadang-kadang sesuatu yang buruk ya, bisa jadi viral gitu. Nah, bagaimana computational thinking diajarkan di sekolahan? Cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi dengan masalah. Dalam computational thinking ada yang disebut dengan dekomposisi, yaitu kita memecah suatu masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang kecil untuk diselesaikan. Jadi masalah itu besar ya, terus dipecah-pecah menjadi masalah yang kecil-kecil, sehingga gampang untuk diselesaikan. Computational thinking sebagai pendekatan pembelajaran dapat disandingkan dengan pendekatan dan metode lain seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis inquiry based learning dalam pembelajaran sains, misalkan sains ya, kayak fisika, IPA, biologi itu. Prinsip-prinsip pemikiran komputasional ada 4 prinsip: dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, algoritma. Nah, berikut adalah teknik kunci yang membantu Anda berpikir secara komputasional melalui masalah yang kompleks, tantangan atau tugas sebelum menulis satu baris kode. Mari kita pelajari lebih lanjut. Ya, baris kode itu maksudnya kalau nanti suatu ketika kalian sudah bisa membuat script program ya, entah itu program web atau sistem informasi atau game ya, itu kan harus menuliskan script kodenya. Lah itu kita harus melalui 4 prinsip ini. Yang pertama adalah dekomposisi. Tadi ya sudah disinggung, merupakan pemecahan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Masalah yang lebih kecil ini dipecahkan satu demi satu sampai masalah kompleks yang lebih besar dipecahkan. Contoh dekomposisi, ya ini misalkan ini ya, ada membuat roti ya, roti breakfast, membuat sarapan roti ya. Nah ini rotinya sendiri ya, make toast kita bakar ya, terus slice bread ya, potong-potong, toast bread dibakar, terus butter bread diolesi mentega, diolesi selai ya, terus ini dipecah lagi, breakfastnya ada roti dan teh ya, tehnya dipecah lagi, make a tea. Nah, tea-nya bagaimana membuat teh ya? Membuat tehnya boil water, memanaskan air ya, atau dalam bahasa Jawa nggodok air gitu ya. Ya, kemudian brew tea, celup-celup teh ya, teh celup, kemudian egg milk. Oh, itu tehnya pakai susu berarti. Ya, tehnya dikasih susu, teh susu. Ya, jadi dekomposisi gitu ya. Jadi dari masalah ini sarapan, roti dan teh itu kita pecah jadi 2 gitu. Terus dipecah lagi dari 2 masalah itu, dipecah kecil-kecil ini. Ya, itu contoh dekomposisi yang mudah untuk kalian bayangkan. Nah, pengenalan pola. Setelah Anda menguraikan masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih kecil, langkah selanjutnya adalah melihat kesamaan yang mereka bagikan. Pola adalah karakteristik bersama yang terjadi dalam setiap masalah masing-masing individu. Kesamaan apa yang Anda amati? Menemukan kesamaan ini dalam masalah-masalah kecil yang terurai dapat membantu kita memecahkan masalah yang kompleks dengan lebih efisien. Ya, jadi kita kenali dulu pola. Ya, pola itu mungkin bisa modus ya, atau mungkin sesuatu hal yang bisa kita ingat-ingat karena kejadiannya hampir berulang-ulang atau modelnya seperti itu terus, hampir sama gitu. Nah, cuma pola ini kalau dalam contoh aplikasinya ya, itu ada mesin vision. Ya, pengenalan pola menjadi dasar dari mesin ini. Mesin ini menangkap sebuah atau sekelompok objek dengan kamera dan selanjutnya dianalisa untuk dideskripsikan objek atau benda tersebut. Jadi sudah banyak aplikasi-aplikasi yang memakai pengenalan pola ini ya. Karakter recognition atau OCR.
Salah satu area pengenalan pola yang secara umum menangani permasalahan otomatisasi dan informasi. Sistem OCR punya front end device yang terdiri dari pembangkit cahaya, lensa scan, dokumen transfer, dan sebuah detektor. Biasanya OCR ini untuk scan itu ya, scan LJK, lembar jawab komputer itu kadang pakai OCR itu. Computer aided diagnosis ya. Sistem ini membantu dokter untuk mengambil keputusan suatu diagnosa. Biasanya diagnosa penyakit gitu ya. Jadi diagnosa sistem pendukung keputusan ya untuk mendiagnosa penyakit. Nah, kira-kira dengan gejala yang ada itu komputer akan menganalisa atau mendiagnosa sakitnya ini gitu. Tapi harus ada diagnosa analisis yang dikumpulkan terlebih dahulu. Kalau tidak nggak mungkin komputer bisa memutuskan sakitnya apa. Speech recognition atau pengenalan suara atau pidato ya suara. Pengenalan pola suara adalah aplikasi yang berkembang saat ini. Sistem ini mengizinkan kita untuk berkomunikasi antara manusia dengan masukkan data ke komputer. Ya, sekarang ada Google Voice, ya, ada Google Assistant itu ya. Nah, contohnya kayak gitu. Meningkatkan efisiensi industri manufaktur mengontrol mesin dengan berbicara pada mesin itu ya. Bahkan ada smart lamp ya, mematikan lampu hanya dengan suara misalkan ya, mematikan dan menyalakan lampu dengan suara. Itu contoh speech recognition. Ada face recognition ya, pengenalan pola wajah. Nah, adalah sebuah sistem yang mengenali image wajah manusia yang digunakan dalam otomatisasi dan security sebuah industri. Ya, untuk security misalkan untuk membuka HP ya, untuk membuka pintu ya menggunakan pengenal wajah. Ini sudah banyak terjadi ya di HP-HP Android yang canggih. Biometrik ya, berguna untuk mengenali suatu pola makhluk hidup yang dihubungkan dengan parameter psikologi maupun tingkah laku. Image database retrieval adalah sebuah sistem untuk pengembalian image database. Ya. Data mining adalah pengelompokan pola objek sejumlah data yang terurut dengan harapan dapat memberikan informasi yang berguna dan diinginkan. Ya, jadi mengolah data ya, kita olah sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil ataupun prediksi yang kita inginkan. Bioinformatik berhubungan erat dengan disiplin kedokteran. Pengenalan pola atau image dari suatu image sebentar, kelutupan saya. Penyakit ya, jadi ada penyakit misalkan dari scan otak gitu ya, atau pola dalam sebuah analisa diagnosa penyakit atau pengenalan pola-pola yang berhubungan dengan dunia biologi secara umum ya. Jadi dengan adanya ini ya, misalkan dari image yang ada di alat CT scan itu, entah itu dari torak atau dada ya, ataupun dari otak, itu bisa dikenali apakah itu sehat ataukah ada kanker atau penyakitnya. Abstraksi mengacu pada pemfokusan pada informasi penting saja, mengabaikan detail yang tidak relevan. Untuk mencapai solusi kita perlu mengabaikan karakteristik yang tidak perlu agar dapat fokus pada hal-hal yang kita lakukan. Jadi, apakah informasi ini penting yang perlu kita fokuskan? Dalam abstraksi fokusnya terutama pada karakteristik umum yang ada pada setiap elemen, bukan detail spesifik. Setelah Anda memiliki karakteristik umum, Anda dapat membuat model masalah, sebuah model yang menjadi ide umum dari masalah yang kami coba pecahkan. Setelah kita memiliki model, kita dapat merancang suatu algoritma. Jadi abstraksi itu kayak gambaran keseluruhan gitu ya. Jadi kayak rangkuman di depan gitu awal atau reng-rengan awal gitulah. Memfokuskan pada informasi yang penting itu ya, mengabaikan detail yang tidak relevan. Jadi yang tidak perlu itu tidak perlu digubris terlebih dahulu karena kita hanya fokus pada hal-hal yang utama saja gitu. Ya, abstraksi gitu. Kayak rangkuman gitu. Tapi bukan kesimpulan ya, beda. Rangkuman dengan kesimpulan itu agak beda kalau menurut saya. Nah, contoh abstraksi sederhana. Contoh yang lebih sederhana ketika membuat minuman teh ya, kita harus melakukan abstraksi karena kita harus melihat suatu secara detail dalam pembuatan teh tersebut, yaitu manakah hal yang dapat kita hilangkan dalam pembuatan teh dan mana yang harus kita lakukan dalam pembuatan teh tersebut. Dalam pembuatan teh kita tidak harus membiarkan serbuknya masuk dan dalam gelas karena dapat mengganggu rasa teh tersebut. Tapi kita hanya perlu menambahkan gula agar teh tersebut menjadi manis. Jadi artinya dalam setiap masalah atau tugas yang kita lakukan harus melakukan filter, disaring dulu untuk menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Penulisan algoritma, ya ini pada tahap yang keempat tadi. Anda telah memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil untuk
agar mudah dikelola. Anda telah mengidentifikasi permasalahan di antara masalah-masalah tersebut. Anda telah berfokus pada detail yang relevan dan meninggalkan apapun yang tidak relevan. Sekarang saatnya mengembangkan instruksi step by step, selangkah demi selangkah, untuk menyelesaikan setiap masalah yang lebih kecil atau aturan yang harus diikuti ketika memecahkan masalah. Langkah-langkah atau aturan sederhana ini digunakan untuk memprogram komputer untuk membantu memecahkan masalah yang lebih kompleks dengan cara terbaik. Mereka juga disebut algoritma. Jadi algoritma itu apa? Cara berpikir manusia yang kita terjemahkan dalam program komputer ya. Secara mudah saya artikan seperti itu ya, tapi kalau secara tekstual mungkin artinya panjang seperti yang ditulis itu. Definisi algoritma ya sebuah step-step yang digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, menulis algoritma membutuhkan perencanaan yang panjang agar dapat berfungsi dengan benar. Solusi yang ditawarkan komputer Anda sebaik algoritma yang Anda tulis. Jika algoritmanya tidak bagus, maka solusi Anda juga tidak akan bagus gitu. Jadi kalau kita menyusun algoritma untuk membuat suatu program komputer, source code komputer, itu algoritmanya harus kita tulis dengan betul ya. Kalau tidak betul nanti hasilnya tidak akan sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk menulis algoritma, yang pertama adalah menggunakan flowchart ya. Nah, flowchart atau bagan alir ya, menawarkan cara sempurna untuk mempresentasikan algoritma, untuk mewakilkan algoritma. Flowchart adalah cara mudah untuk memetakan algoritma, terutama jika flowchart tersebut perlu menghasilkan keluaran yang berbeda. Flowchart menggunakan konvensi gaya standar. Flowchart mengalir dari atas ke bawah dan kiri ke kanan gitu ya. Pokoknya naik dari menurun ya, tidak dari turun ke atas itu enggak, itu salah itu ya. Jadi dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Nah, seperti ini contoh flowchart ya. Jadi ada tombol start simbolnya ini ya. Seperti apa? Persegi panjang tapi ada lekuannya ya di ujung-ujung, di samping-sampingnya ada start, terus ada end atau mulai dan akhir atau selesai. Ini ada perintah input, simbolnya adalah jajaran genjang ya. Input nama mahasiswa dan nilai. Kemudian ada kondisi ya, pertanyaan ini disebut dengan decision atau keputusan. Jika nilai lebih besar 70 ya, yes, keterangan lulus. Kalau no, keterangan tidak lulus ya. Kalau lulus ya dia ke sini, tidak lulus ke sini ya. Nah, terus ini perintahnya output, tampilkan nama, nilai dan keterangan, terus selesai. Ya, seperti itu ya. Flowchart itu kurang lebih gambar ilustrasinya kayak gitu. Input out. Nah, ini ada lagi flowchart membuat mie instan ya, ada start. Nah, ini preparation, simbol preparation atau persiapan. Siapkan panci, kompor, air, sendok, mangkok mie instan ya. Input. Nah, ini simbol input ya atau masukkan. Nah, kalau komputer itu harus kita input, karena kalau nggak kita input perintahnya ya komputer tidak bisa memproses seperti apa yang kita inginkan, karena komputer itu benda mati ya. Jadi dia tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak ada perintah dari manusia ya. Input air ke dalam panci ya, hidupkan kompor ya. Nah, letakkan panci di atas kompor ya. Tunggu sampai mendidih, itu adalah proses manualnya ya. Terus sementara ya, while itu sementara atau ada pertanyaan di situ, decision. While sementara airnya mendidih ya. Kalau tidak ya tunggu sampai mendidih. Kalau yes ya, kalau ini bukan true, ini tidak, ini no, ini yes. Kalau yes itu buka bungkus mie instan dan pisahkan bumbu dan mie. Terus masukkan mie ke dalam panci, terus aduk perlahan ya, tunggu hingga mie matang. Ya. Terus ketika mie-nya sudah matang ya, kalau belum tunggu hingga matang, kalau sudah terus matikan kompornya ya. Terus masukkan bumbu ke dalam panci ya, aduk kembali secara perlahan. Ya. Ini mie godok ya, kalau saya sebut mie rebus gitu ya. While bumbu mie sudah merata, kalau sudah merata, kalau belum ya diaduk lagi, kalau sudah pindahkan mie ke dalam mangkok ya. Kemudian hidangkan mie, outputnya N, selesai ya. Start sama N atau start sama finish, start N gitu ya, mulai sama selesai. Nah, itu contoh flowchart kayak gitu ya, gambar dan cara membacanya. Jadi kita harus bisa menyusun langkah sedetail ini sebelum kita mulai menulis skrip program atau source code-nya. Ya, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, bukan pada
soal-soal yang persoalan yang sulit ya. Kalau ini kan mudah untuk kalian pahami. Kalau dalam kasus software komputer ya mungkin tidak mie instan ya. Contoh kasusnya mungkin game itulah. Sebelum memulai game itu ada persiapan apa saja, misalkan perlu login atau mungkin harus isi nama dan lain sebagainya. Kemudian sebelum memulai main gamenya kita perlu memilih karakternya, memilih senjatanya, atau mungkin memilih lokasi bertandingnya lah, kayak gitu misalkan. Lah itu langkah-langkah itu harus disusun flowchart-nya dulu sebelum seorang programmer itu membuat suatu game atau software utuh. Supaya apa? Supaya nanti kesalahan-kesalahan yang terjadi pada software yang kita buat atau game yang kita buat itu tidak ada. Gitu. Kalaupun sampai ada berarti belum layak dipakai gitu. Menggunakan pseudocode ya. Jadi untuk algoritma yang kedua adalah pseudocode. Saat mengeluarkan masalah yang ada menjadi bagian-bagian lebih mudah dikelola, Anda telah mengkomunikasikan temuan ide dan solusi yang mungkin dalam bahasa Inggris yang sederhana atau bahasa apapun yang Anda gunakan untuk berkomunikasi. Komputer tidak memahami instruksi dalam bahasa Inggris. Ya, mereka mengerti kode. Ya, maksudnya komputer itu ya software misalkan Visual Basic itu tidak pakai bahasa Inggris tapi pakai source code gitu. Kode atau algoritma yang bentuk satu set instruksi dengan sintaks yang sangat spesifik. Sintaks itu aturan penulisan skrip program gitu kita sebut dengan sintaks. Tapi sebelum Anda menggunakan temuan Anda untuk menulis kode yang komputer akan pahami, biasanya disarankan untuk menuliskannya dalam pseudocode. Nah, pseudocode membantu Anda merencanakan solusi untuk masalah Anda untuk menghindari kesalahan saat menulis kode. Ini merupakan cara menulis instruksi dengan cara yang sederhana, yang disederhanakan, yang terbaca seperti kode. Pseudocode bukan kode, tapi pseudocode tidak memiliki sintaks spesifik seperti yang digunakan kode. Ya, jadi ini bukan skrip programnya, tapi hanya kayak langkah-langkah gitu ya, kayak prosedur gitu. Nanti kita lihat seperti apa pseudocode itu. Nah, pseudocode paling baik ditulis menggunakan keyword dan variabel. Variabel dalam pemrograman digunakan untuk nilai, kata, atau rangkaian kode. Dalam pemrograman nilai, variabel berubah tergantung di mana Anda berada dalam kode. Ya, misalkan pseudocode ini melakukan kalkulasi pembayaran, ya. Nah, begin sama seperti start tadi, cuma begin ini dia sudah kayak script program ya kalau di pemrograman Pascal mungkin ya. Begin input hour, input jam, input rata-rata. Untuk pembayarannya jam kali rata-rata. Ya. Nah, terus output P, output bayarnya N. Nah, ini contoh yang sedikit lebih kompleks melakukan kalkulasi pembayaran dengan lembur. Ini ada lemburnya. Kalau yang ini tidak ada, yang ini ada lemburnya. Begin input hours ya. Terus rate ya. Jika lembur kurang dari 40 jam, dan kemudian P ya, jam dikali rate. Ya, else P 40 kali rate ya, 40 kalau lebih dari 40, else itu kalau lebih dari 40 ya. Nah, 40 dikali rate rata-ratanya ditambah hours dikurang 40 dikali rate kali 1,5 ya. Output P, outputnya bayar N. Nah, itu tambah lebih jelimet lagi ya. Mungkin dengan adanya pseudocode model kayak gitu membuat kalian kesulitan. Nah, ini ada lagi pseudocode yang lain ya, atau terjemahan dari skrip-skrip yang ada. Stop atau end, komputer itu ilmu pasti. Anda perlu memberitahu mereka saat pernyataan atau instruksi selesai. Lakukan ini dengan menulis stop atau end. If else then, komputer paham dengan kondisi jika A terjadi maka lakukan B. Ya, then gitu kan. Jika tidak maka lakukan C, else gitu kan. Ya. Beberapa kode membutuhkan input untuk menjalankan dan membuat hasil output. Input adalah untuk data yang akan diberikan oleh pengguna atau sumber lain ke komputer. Output digunakan untuk menunjukkan hasil akhir dari serangkaian perintah. Ya, itu ada input sama output tadi. Store itu atau save menyimpan. Istilah pseudocode yang menginstruksikan komputer untuk menyimpan atau menyetor nilai kapanpun diperlukan. Ya, ada lagi contoh lain pseudocode yang mie instan tadi ya, yang mudah untuk kalian pahami. Satu, ya kayak prosedur atau langkah-langkah. Ya, itu juga termasuk pseudocode yang lebih mudah kalian bayangkan gitu, yang lebih mudah kalian tuliskan.
Siapkan semua alat dan bahan, ya, deklarasi. Input air ke panci, nyalakan kompor, ya. Kalau kompornya dimatikan itu berarti false ya, salah. Nah, kompornya harus nyala gitu. Letakkan panci berisi air ke atas kompor sampai air mendidih ya. 5. Buka kemasan mie instan sambil pisahkan antara mie dengan bumbu. Ya, jika air mendidih, then kemudian input mie instan ke dalam panci. Aduk dengan sendok sampai matang ya. If jika airnya matang, then kemudian matikan kompor. Kompor disable true ya. Kalau kompornya dimatikan benar karena kompornya memang kita matikan atau kita disable. Input bumbu ke dalam panci ya, diaduk, pindahkan mie dari panci ke mangkok. Ya, output mie instan atau N ya, atau selesai atau hidangkan tadi itu. Ya, itu adalah pseudocode yang lebih mudah untuk kalian pahami dengan penulisan bahasa Indonesia atau langkah-langkah atau prosedural ini. Ya, terakhir setelah keempat langkah tadi kita lakukan, maka evaluasi solusi ya. Sebenarnya dari ada bagian kelima, ada lima bagian ya ini ya. Anda telah menggunakan pemikiran komputasional untuk sampai pada solusi. Solusinya adalah algoritma yang dapat digunakan untuk memprogram komputer. Anda sudah tidak sabar untuk mulai pemrograman, tetapi sebelum Anda melanjutkan, Anda harus mengevaluasi solusinya. Mengapa? Tanpa evaluasi, kesalahan apapun dalam algoritma tidak akan bisa diatasi. Jadi sebelum program itu kita luncurkan, kita launching gitu ya, kita harus evaluasi terlebih dahulu, harus kita uji coba ya. Ibaratnya motor itu, kendaraan itu ada semacam test drive gitu ya sebelum diluncurkan ke masyarakat atau test ride gitu. Atau mungkin ada semacam prototype gitu ya, prototype atau uji coba gitu. Kalau prototipenya itu bagus, diteruskan ke model yang massal gitu. Kalau tidak ya berarti itu tidak jadi atau mungkin dievaluasi atau diperbaiki terlebih dahulu. Program mungkin tidak dapat memecahkan masalah dengan benar atau mungkin tidak menyelesaikannya dengan cara terbaik gitu ya. Tanpa evaluasi, kesalahan apapun dalam algoritma tidak akan bisa diatasi dan program mungkin tidak akan dapat memecahkan masalah dengan benar atau mungkin tidak menyelesaikannya dengan cara terbaik menurut BBC bit size gitu ya, byte size gitu. Ya, jadi setelah itu semua kita lakukan, tetap harus kita evaluasi. Makanya untuk membuat suatu program secara besar itu perlu sebuah tim ya. Ada sebuah tim yang tersusun atau terbentuk ya. Ada yang jadi mungkin desain program ya, ada yang jadi programmer, ada yang jadi analisis program. Lah, dari tim-tim itulah gunanya apa? Gunanya mereka saling bekerja sama sehingga apa yang dibuat program itu atau game itu nanti hasilnya baik ya, tidak ada kesalahan atau mungkin error ataupun kelemahan-kelemahannya. Nah, kesimpulannya apa? Pikirkanlah bahwa menguasai algoritma adalah sebagai debugging ya. Debugging itu ya ada kesalahannya gitu ya. Terakhir adalah kesimpulan. Berpikir komputasi berjalan melalui semua aspek dan fungsi bisnis pada abad ke-21 ini. Merupakan sebuah keterampilan pemecahan masalah yang sangat diperlukan oleh seorang web designer. Tidak hanya web designer saja ya, tapi semua orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia komputer ya, termasuk juga untuk seorang pelajar juga bisa menerapkan berpikir komputasional ini. Yang akhirnya harus mewakili solusi dalam bahasa yang dapat dimengerti dan diproses oleh komputer. Ingat, pemikiran komputasional melibatkan langkah-langkah berikut ya, ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, penulisan algoritma ya. Kemudian yang kelima adalah terakhir tadi evaluasi, menemukan bug dalam algoritma dan memperbaikinya untuk memastikan berfungsi tanpa error ya. Jadi sebelum kita luncurkan di pasar itu sebaiknya apa yang kita buat tadi oleh tim software, develop software tadi perlu kita evaluasi ya supaya tidak ada bug ya, supaya tidak ada bug. Itu saja mungkin yang bisa Pak Rizky sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalaupun ada kesulitan untuk memahaminya, silakan diulang-ulang lagi video ini ya supaya mengerti apa yang saya sampaikan atau mungkin silakan kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Benar tidak apa yang saya katakan ya, terutama tentang logika berpikir, tentang nanti efek ke depannya bagaimana ya, suatu saat bisa terbuat
bukti atau tidak, ya biarkan waktu yang akan menjawab dan tetap semangat. Jangan lupa kalian tugas utamanya adalah belajar, ya, menuntut ilmu, kemudian berbakti kepada orang tua, beribadah. Ya, insya Allah apabila itu semua kalian lakukan, maka hidup kalian akan sukses di dunia serta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.